Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Saudara-saudara mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo yang saya hormati, pemirsa semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Hari ini kita akan berbicara tentang cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis ini bisa kita bagi menjadi 5. Yang pertama, kritik sanad atau biasa disebut dengan ilmu rijalil hadis. Kemudian kritik matan. Yang ketiga, ilmu ilalil hadis. Yang keempat, ilmu asbabi wurudil hadis. Dan yang kelima, ilmu mustalahil hadis. Itu yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Untuk kritik sanad atau ilmu rijalil hadis ada 2, yaitu yang pertama ilmu tarikhir ruwah. Ilmu tarikhir ruwah dan ilmu jarh wa ta'dil. Ya, ini untuk kritik sanad atau ilmu rijalil hadis. Yang kedua, kritik matan itu ada ilmu gharibil hadis, ada ilmu mukhtalifil hadis, dan yang ketiga ada ilmu nasikhil hadis wa mansukhi. Kemudian ilmu ilalil hadis dan ilmu asbabi wurudil hadis serta ilmu mustalahil hadis. Baik, masing-masing akan kita jelaskan. Yang pertama adalah ilmu tarikhir ruwah. Ilmu tarikhir ruwah adalah ilmu yang menganalisis tentang biografi rawi dari sisi yang berhubungan dengan periwayatan hadisnya. Artinya di situ akan kita ketahui kelahirannya, kapan lahirnya, kapan wafatnya, siapa saja guru-gurunya, bagaimana cara menerima hadis dari gurunya, murid-muridnya siapa, negeri atau kota gurunya menetap, kota apa saja atau negeri mana saja, perjalanannya dalam mencari hadis, kedatangannya di berbagai negeri atau daerah dan lain-lain yang ada hubungannya dengan hadis. Ilmu tarikhir ruwah ini digunakan untuk mengetahui apakah hadis itu atau apakah sanad itu, karena ini kritik sanad, sanad itu sambung atau tidak. Jelas, kalau ada orang lahirnya pada tahun tertentu umpamanya, kemudian dia menisbatkan hadis kepada orang yang wafatnya sebelum lahirnya, sebelum dia lahir, ya tidak mungkin. Berarti hadis itu terputus sanadnya. Termasuk juga wafatnya, ya kan? Guru-gurunya. Nah di sini nih, apakah dia memiliki guru itu atau tidak? Nanti akan sambung atau tidak.
dan lain-lain, juga bagaimana menerima hadis dari gurunya. Nah, dengan penerimaan hadis dari gurunya dengan cara tertentu, itu akan memiliki derajat yang lebih tinggi dengan cara yang lain, umpamanya begitu. Ini nanti akan kita bahas tersendiri untuk itu. Kemudian saya katakan tadi, yang penting setiap hal biografi orang itu atau biografi rawi itu yang ada hubungannya dengan periwayatan hadis. Kalau tidak ada hubungannya dengan periwayatan hadis, tidak perlu. Ya. Umpamanya apakah dia menjadi pedagang buah-buahan? Oh, enggak, kayaknya enggak ada hubungannya dengan periwayatan hadis. Ya. Jadi yang ada hubungannya dengan periwayatan hadis. Ini bahkan ada pernyataan kalau ada rawi berbohong dalam menisbatkan hadis, maka akan kita lihat kebenarannya itu dengan tarikhir ruwah. Dengan begitu nanti akan diketahui betul apakah dia betul-betul mendengar dari seseorang atau tidak. Kemudian yang selanjutnya tentang ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ilmu jarh wa ta'dil. Kalau tarikhir ruwah itu sejarah para rawi. Ya, kalau tadi sejarah para rawi. Atau bisa dikatakan biografi rawi. Kalau ilmu jarh wa ta'dil, al-jarh itu melukai. At-ta'dil menganggap adil seseorang. Nah, ilmu jarh wa ta'dil ini ilmu yang membahas tentang hal-hal yang ada pada rawi dari sisi diterima atau tidaknya riwayat rawi itu. Artinya kalau si rawi itu memiliki sifat tertentu, atau dia pernah bohong, dia tidak melakukan sholat wajib, dia pernah berzina dan lain-lain, itu akan dilihat dengan ilmu jarh wa ta'dil. Oh, orangnya sangat taat. Nah ini dan lain-lain lah. Ini yang hubungannya dengan apakah ada cacat atau tidak orang itu. Maka di sini ada al-jarh. Al-jarh itu menyatakan bahwa si rawi itu punya cacat. Kalau at-ta'dil itu menyatakan bahwa rawi itu adil atau orang yang baik. Nah, ini memang kemudian ada beberapa orang khususnya dalam tasawuf itu ada orang yang tidak setuju dengan hal ini. Gimana? Masa ada ulama kok malah disebutkan kejelekan-kejelekannya, kan juga tidak baik begitu. Tapi urusannya adalah karena ini urusan hadis, urusan agama. Urusan agama. Oleh karena itu agar kita betul-betul ketika menerima hadis itu benar-benar otentik, orisinil, datang dari Rasulullah SAW, maka kita perlu mengetahui sifat-sifat orang itu. Ya, baik. Para ulama khususnya yang berkecimpung dalam ilmu jarh wa ta'dil itu untuk jarh dan ta'dil ini mereka berpegang pada prinsip ketercukupan. Artinya hanya menjelaskan hal-hal yang bersangkutan dengan rawi dari arah yang berhubungan dengan kritik hadis yang penting saja. Jadi tidak kemudian menyebutkan
semua kehebatannya, semua kebaikannya, atau semua kejelekannya. Tidak. Tapi asal sudah cukup, ya, asal sudah cukup yang hubungannya dengan kritik hadis atau kritik sanad, maka itu dicukupkan oleh para ulama seperti itu. Lah apa itu? Sebenarnya dalam dua hal yang paling penting, yaitu tentang keadilan dan kekuatan hafalannya. Itu, apakah si rawi ini adil atau tidak? Adil dalam arti nanti berbeda dengan adil dalam dunia selain hadis. Kalau di hadis itu adil yang dimaksudkan adalah itu orangnya yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang memberi batasan adil itu apa? Adil adalah tidak pernah melakukan dosa besar, tidak menumpuk-numpuk dosa kecil, dan tidak melakukan hal-hal yang merusak nama baik dia, merusak keperwiraan dia, muruah dia. Itu adil. Jadi bukan adil seperti yang diketahui secara umum dalam akhlak atau di bidang yang selain hadis. Ya, nah ini saya katakan yang berhubungan dengan kritik sanad, kritik hadis saja. Dan yang penting yaitu tentang keadilan dan kekuatan hafalannya. Kekuatan hafalannya orang ini, apakah kekuatan hafalannya itu sangat hebat hafalannya atau mungkin masih sering lupa. Kalau pelupa, nah ini nanti jadi bermasalah. Kalau ternyata kuat hafalannya dan sebenarnya ini yang dikritik. Nah, ada 4 prinsip yang digunakan oleh ulama ilmu jarh wa ta'dil. Yaitu yang pertama, amanah. Amanah maksudnya adalah ketika menjelaskan tentang sifat seseorang, ya, sifat si rawi itu memang betul-betul sesuai dengan yang dia ketahui, sesuai dengan yang ada, dan menjauhi hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Itu prinsip yang pertama dalam ilmu jarh wa ta'dil. Kemudian yang kedua, sangat teliti dalam menilai. Teliti maksudnya adalah sampai hal-hal yang memang mungkin ada orang yang tidak perhatian. Cuman nanti ada yang ketiga, kalau menjarah atau menilai orang itu memiliki kekurangan, itu menggunakan ungkapan yang baik, tidak kemudian oh dia pendosa, bukan begitu. Tapi umpamanya hafalannya tidak baik atau orangnya sering lupa, maka akan disampaikan hafalannya tidak baik, cuma gitu aja. Atau mungkin kalau umpamanya dia ya saya katakan tadi, seperti saya katakan bahwa ini menggunakan ungkapan yang baik, tidak kemudian secara vulgar disebutkan bodoh, pelupa. Ya memang kadang ada ungkapan seperti itu. Kemudian untuk mentakdil biasanya menggunakan ungkapan yang umum. Ungkapan yang umum, solih, dia itu orang solih. Muti', dia orang yang taat. Itu untuk ta'dil. Tapi untuk yang jarah, itu yang operasional. Yang operasional tadi umpamanya, oh dia pernah melakukan dosa besar, umpamanya begitu. Itu berarti sudah operasional. Tapi untuk mentakdil tidak kemudian yang operasional, oh dia sholat 5 waktu dengan rajin, dia sering melakukan zikir, tidak perlu. Tapi pakai ungkapan yang umum banyak.
Ya, saya katakan tadi banyak ahli ibadah, dia taat, taqi, wirai dan lain-lain ungkapan-ungkapan yang umum. Itu 4 prinsip yang digunakan oleh ulama ilmu jarah wa ta'dil. Dengan demikian maka hadis yang dibawa oleh orang yang memiliki keadilan atau istilahnya thiqah, adil dan dhobit, adil dan hafalannya kuat, maka hadis ini nanti akan bisa diterima. Tapi kalau orangnya nggak adil, orangnya ternyata tidak taat pada Allah, maka hadis bisa tidak diterima. Ini untuk ilmu jarah wa ta'dil. Kemudian yang selanjutnya adalah kritik matan. Yang pertama ilmu gharibil hadis. Nah, ilmu gharibil hadis ini memang kayaknya malah ilmu pertama yang ada dalam kritik matan. Gimana? Seperti apapun hadis ada kata atau kalimat yang mungkin tidak jelas maknanya. Kalau masa sahabat mungkin mereka tahu maknanya. Tapi seperti apapun Nabi Muhammad SAW itu ternyata berhadapan dengan berbagai qabilah, yang mana qabilah-qabilah tertentu memiliki lahjah tertentu atau memiliki lafaz tertentu yang tidak dimiliki oleh qabilah yang lain. Nah ini, hanya saja sahabat yang dari qabilah yang datang bisa paham. Tapi mungkin ada sahabat lain yang masih belum pengalaman terhadap bahasa qabilah tertentu, dia jadi tidak paham. Maka itu menjadi gharib juga pada zaman sahabat. Tapi rata-rata sahabat paham, jelas langsung paham terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, kalau saya contohkan aja pada Anda, bahasa Jawa umpamanya. Bahasa Jawa itu kalau orang Jawa Timur bilang sungkan, itu artinya ya nggak enak hatinya, sungkan itu agak malu begitu ya. Tapi kalau daerah Pekalongan, sungkan itu tidak mau. Nah, ini kan jadi berbeda. Nanti maknanya akan berbeda dengan ungkapan atau lafaz hadis yang maknanya tidak sama. Kemudian ada ilmu mukhtalifil hadis. Ilmu mukhtalifil hadis adalah ilmu yang bahas hadis-hadis yang zahirnya bertentangan, dari luarnya bertentangan. Kelihatan dari luarnya bertentangan. Lah gimana? Dengan cara hadis-hadis itu dikumpulkan, kemudian dikompromikan. Al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u wat taufiq atau wat tawafuq. Dikumpulkan dan dikompromikan. Tidak semua hadis yang kelihatannya bertentangan kemudian memang kemudian sebenarnya bertentangan, tidak. Makanya sering saya contohkan, kalau saya bilang kepada orang tertentu, saya bilang kamu nggak usah belajar tafsir, kamu ngapain belajar tafsir, nggak ada gunanya buat kamu. Nah ini untuk simbah-simbah apa ya. Tapi untuk kamu yang mahasiswa, ya ini kamu harus belajar tafsir, harus belajar hadis dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini berbeda. Bukan berarti saya melarang belajar tafsir, tapi untuk orang tertentu tidak penting. Contoh hadisnya mukhtalifil hadis kayaknya bertentangan. Umpamanya saya contohkan hadis Rasulullah SAW, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air itu tidak bisa dinajisi oleh apapun. Hatta yughayyira ta'amahu aw launahu aw rihahu. Sampai rasanya, warnanya,
baunya ada perubahan. Sementara ada hadis yang lain, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabatsan. Jika air itu mencapai 2 kulah, maka tidak membawa najis. Nah ini gimana? Yang satu, air itu tidak akan bisa atau tidak bisa menjadi najis kalau tidak berubah warna, bau, rasa. Sementara yang satu itu hadisnya ini berarti kurang dari 2 kulah bisa najis. Nah itu apa? Nah di sini ini kemudian ada usaha untuk al-jam'u wa tawafuk. Al-jam'u wa tawafuknya gimana? Sampai dikumpulkan, kemudian dikompromikan. Oh ternyata kalau idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabatsan, dan al-ma'u la yunajjisu syai'un, itu yang al-ma'u la yunajjisu syai'un itu maksudnya adalah al-ma'ul katsiru. Al-ma'ul katsiru la yunajjisuhu syai'un. Air yang banyak itu tidak akan dinajisi oleh apapun. Nah, kemudian batasan katsir itu apa? Dengan hadis idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabatsan, berarti batas banyak adalah 2 kulah. Itu namanya al-jam'u wa tawafuk. Kemudian ada yang selanjutnya adalah kompromi. Ini bisa dengan hadis membatasi hadis yang mutlak, hadis tertentu membatasi hadis yang mutlak, taqyidul mutlak, atau mengkhususkan yang umum dan sebagainya. Dengan demikian bisa diberi pengertian bahwa ilmu mukhtalifil hadis adalah ilmu yang bahas hadis-hadis yang lahirnya bertentangan untuk dikompromikan. Kemudian yang ketiga, ilmu nasikhil hadis wa mansukhi, ilmu yang bahas tentang hadis-hadis yang bertentangan. Sementara pertentangan isi yang ada dalam hadis itu tidak bisa dikompromikan. Kalau tadi mukhtalif mengkompromikan, kalau nasikh itu tidak bisa dikompromikan. Nah, dengan demikian dicari sejarahnya, mana hadis yang datang duluan dan mana hadis yang akhir. Hadis yang datang belakangan disebut hadis nasikh, yang datang duluan disebut hadis yang mansukh. Karena hadis yang dulu datang, yang terdahulu datang dihapus oleh hadis yang datang kemudian. Kemudian ada ilmu ilalil hadis, ilmu yang bahas tentang sebab-sebab cacat hadis yang tidak tampak. Ini tidak tampak. Artinya hadis yang tampak dari luarnya tidak cacat, sehingga seakan menjadi hadis makbul yang diterima. Padahal sebenarnya itu ada cacatnya. Cacat ini bisa berupa cacat sanad, ada bisa berupa cacat matan. Cacat sanad itu apa? Cacat sanad itu umpamanya ada orang yang namanya itu hampir sama, Abdullah bin Dinar dan Muhammad bin Dinar, sama nama orangnya, nama ayahnya, tapi kemudian sebenarnya yang meriwayatkan Abdullah tapi disebutkan Muhammad, itu juga namanya hadis ada cacat matan. Kalau ada cacat sanad. Kalau cacat matan itu ada mungkin penambahan yang itu bukan hadis masuk ke situ. Jadi ada dimasukkan yang selain hadis dalam matan hadis. Ya, yang sebenarnya umpamanya fatwa sahabat yang bukan hadis dianggap hadis, atau fatwa tabi'in masuk di situ, atau penjelasan tabi'in, rawi tertentu menjelaskan hadis itu, menjelaskan makna hadis tapi dianggap itu hadis, dan lain-lain. Yang jelas yang bukan hadis masuk dalam matan hadis itu cacat. Kemudian ada yang selanjutnya, cacat ini bisa terjadi pada sanad seperti hadis munqati, terputus sanadnya, tampak seperti muttasil, itu juga ya. Bisa pula terjadi pada matan seperti memasukkan matan hadis tertentu ke dalam matan hadis yang lain, atau memasukkan selain hadis ke dalam matan hadis tertentu, dan bisa pula terjadi pada sanad dan matan. Yang selanjutnya ilmu asbabil wurud, ilmu asbabi wurudil hadis. Ini ilmu yang menjelaskan tentang sebab datangnya sebuah hadis
dan menjelaskan faktor eksternal yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan. Artinya mungkin ini ada sebab tertentu, ada orang bertanya kemudian Nabi Muhammad jawab, itu sabab wurud. Atau mungkin ada peristiwa tertentu Nabi Muhammad mengomentari peristiwa itu, asbabul wurud. Tapi yang jelas ada faktor-faktor di luar matan hadis, itu asbab wurud. Dan ini nanti akan berpengaruh terhadap maksud atau makna ya. Kemudian yang terakhir adalah ilmu mustalahil hadis, yaitu mengkaji tentang kaidah-kaidah terkait dengan sanad dan matan sebuah hadis untuk menentukan apakah hadis itu valid atau tidak, apakah bisa diterima atau tidak. Ini nanti akan kita bicarakan beberapa saja, tidak semuanya, terutama ilmu mustalahil hadis akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.